Shalom semua warga kerajaan. Ketika Kristus datang dari sorga, dia merubah semua cara penyembahan manusia. Semua agama ingin masuk sorga, tapi Kristus mengajarkan mendatangkan kerajaan Allah di bumi, mencari kehendak Allah. Dan untuk itu di dalam Roma 12 ayat 2, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, transformasi, metamorfo, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, ada tiga tingkatan: berkenan dan yang sempurna. Kita diberikan kesempatan untuk mau yang mana? Sekedar baik, atau berkenan, atau sempurna. Kristus mengajarkan justru sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama apapun di dunia. Sebab dia tidak beragama. Agama adalah usaha manusia mencapai Allah. Tapi kerajaan Allah, rajanya yang datang. Dalam hal ini dia sebagai putra mahkota kerajaan Allah. Dia datang, dia mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Dan di sini kita lihat bagaimana dunia ingin merubah kita sama dengan mereka. Kita lihat di mana seluruh dunia pakaiannya sama, cara bicaranya sama, makanannya sama. Tetapi rencana kerajaan Allah ada transformasi. Sebagai contoh, dulu kalau saya khotbah itu bawa tas besar, isinya beberapa Alkitab. Sekarang cukup ini saja, satu yang kecil ini. Cukup sudah. Dan itulah saudaraku paradigm. Ketika roda ditemukan, seluruh cara bekerja berubah. Apalagi ketika ditemukan yaitu mesin uap oleh James Watt. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Karena itu saya selalu address saudara sebagai warga negara kerajaan Allah. You are a citizen, you are not a just member. Itu saya coba merubah pola pikir saudara. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam kebudayaan kerajaan. Berbahagialah yang murah hati, sebab mereka dapat kemurahan. Orang dunia kalau memberi itu berkurang, tapi kalau kita memberi, kita bertambah. We live by dying and we gain by giving. Cara hidup kita sangat berbeda. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya juga kagum kepada seorang yang merubah daerahnya, saudara Benny Laos. Saudara dengar itu? Dia tidak lulus SMA. Keluarganya tidak pernah punya rumah. Tetapi disitulah dia merubah. Orang Morotai yang sama bilang, kami ini miskin, kami tidak bisa apa-apa, kami tidak punya apa-apa. Dia rubah saudara. Sebagai agent of change dari kerajaan Allah. Kamu bisa, kamu mampu, kamu tidak kalah dengan yang lain. Kepada nelayan-nelayan miskin dia bangunkan cold storage. Dan dia juga memberikan kapal-kapal pada mereka. Kamu juga bisa, anakmu bisa lulus perguruan tinggi. Dia berikan yaitu penduduk Morotai yang KTP-nya Morotai sampai universitas gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Saudara, dia seorang yang ada Kristus. Dan itu setiap pengikut Kristus is a agent of change, perubahan transformasi. Nomor satu, dia rubah pikirannya sendiri. Karena itu jangan ada yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya sudah tahu semua. Saya ingat satu kali saya diundang seorang hamba Tuhan di Surabaya yang tidak suka dengan kami dan kelompok kami. Saya juga heran kenapa dia undang saya. Tetapi ketika saya akan mulai berkhotbah, dia berkata begini, kamu mau cerita apa tentang Roh Kudus pada saya? Saya sudah tahu semua. Pada waktu itu saya tahu kenapa dia tidak maju, saudara. Saya masih ingat, saya datang itu gereja yang kecil itu tertutup, dia mesti buka, dia harus bersihkan. Ya saudaraku, mimbarnya dia sendiri yang juga kantong persembahan. Dan dia katakan, saya sudah tahu semua. Karena itu janganlah berkata saya sudah tahu semua. Hanya orang bodoh berkata demikian. God bless you. Change your mind, change your attitude. Dan juga kita harus mengalami transformasi. Haleluya, metamorfo, baik, berkenan, sempurna. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya semua yang hadir beribadah di tempat ini mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas semua kebaikan Tuhan, atas semua kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memberkati setiap kami. Engkau sudah memberkati setiap keluarga kami.
Bahkan Engkau memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk kota Jember di mana kami tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati bangsa Indonesia. Tuhan sudah memberkati kota Jember. Tuhan sudah memberkati tanahnya, airnya, bahkan udaranya. Apapun yang ada di bangsa Indonesia dan kota Jember diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap penduduk yang ada Tuhan. Setiap pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan atur, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan yang terbaik bagi hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi pemimpin atas bangsa Indonesia, atas kota Jember. Biarlah semuanya dalam kendali Tuhan. Biarlah pemimpin kami ini Tuhan boleh melakukan setiap tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Memajukan bangsa Indonesia, memajukan kota Jember. Biarlah semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu Tuhan di bangsa Indonesia, di kota Jember, sama seperti dalam kerajaan surga. Kami juga memberkati pemimpin kami Tuhan. Berkati Pastor Timotius Arifin dan juga istri, juga Pastor Benny Kristanto dan juga istri Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati yang terbaik dari hidup mereka. Biarlah mereka Tuhan kemanapun hamba-hambamu ini pergi melayani Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang senantiasa baru tercurah dalam setiap kehidupan hamba-hambamu ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim untuk menjadi berkat pelayanan di Rock Sidoarjo Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini boleh menjadi berkat Tuhan. Biarlah setiap orang-orang semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Engkau, kini kami mau memuji nama Tuhan. Kami tahu hanya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang antusias, yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama sorakan haleluya. Amin. Apapun setiap musim hidup kita, hanya Tuhan yang menyertai hidup kita. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Yang mengalami kebaikan Tuhan berikan sorak-sorak yang terbaik. Haleluya. Jalan serta Yesus, hanya jalan bersama Yesus. Berikan kekuatan yang baru. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
bersama Yesus. Sebab Yesusku dahsyat dan ajaib. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia yang mencurahkan berkat. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama.
bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia. Apapun musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Kami mau setia Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami selalu menyembah Engkau. Apapun musim hidup kami mau tetap menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang terlalu baik bagi hidup kami. Terima kasih Yesus.
kami bersyukur, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Biarlah kami tetap menyembah Engkau, apapun keadaan hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang layak dipuji. Hanya nama Yesus yang layak disembah. Oh Yesus Tuhan, tak usah ku takut, Engkau yang sertai Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari warga kerajaan-Ku nyanyi haleluya. Yesus Tuhan, angkat suara dan hatimu. Apapun keadaanku, aku serukan haleluya. Kami nyatakan Kau hebat, ajaib dan perkasa. Perbuatan-Mu, ku nyanyi segenap hati haleluya. Haleluya. Pandang Dia, Allah yang hebat, ajaib, ajaib, perkasa. Lagi katakan ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi bagi-Mu Tuhan. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib, perkasa. Perbuatan-Mu. Iman kami berkata, di hidupku berlaku, bekerja, berperkara, intervensi, pegang kendali, berdaulat atas hidup kami Engkau Tuhan. Tidak ada yang lebih dari Engkau, bahkan tidak ada yang bisa menyamai Engkau Tuhan. Terima kasih buat keajaiban, kehebatan Tuhan. Sepanjang bulan Oktober kami melaluinya, kami melewatinya. Sungguh kami sadar sesadar-sadarnya, kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan kami masuk di bulan yang baru ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Tuhan Engkau yang memproses setiap kami, mendidik kami, memperlengkapi kami. Engkau yang menguatkan setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, sampaikan isi hati-Mu buat kami Rajaku. Terima kasih buat perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan masih mau omong buat kami. Kami tahu bahwa itu kasih karunia Tuhan. Sebab kami berkata bahwa hidup kami bergantung kepada setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, menyampaikan apa yang menjadi Tuhan pesan buat setiap kami khususnya sepanjang bulan November ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas kami. Kami tidak mau kehilangan sedikit pun dari setiap rema yang Tuhan hendak sampaikan buat kami siang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Yesus selama-lamanya. Mari yang siap dengar firman-Nya sama-sama katakan amin. Katakan amin. Sebelum duduk jangan lupa saya minta saudara salam kanan kiri, katakan jangan takut. Jangan bimbang. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Bagaimana bulan Oktober Saudara? Ya, studinya, sekolahnya, kuliahnya bagaimana Oktober? Sama-sama bilang asik.
toko, bengkel, pekerjaannya sebagai wartawan, ada yang wira swasta, ada yang mekanik di sini, ada yang dokter di sini. Bagaimana bulan Oktober? Asik. Lain Pak, jangan asik, katakan jos. Nah ya, yang penting itu semangat di dalam setiap hati kita. Baik, ya. Tolong di ini dulu, di hide dulu. Nah, saudara, oke, sepanjang Oktober, November, Desember kita ada dalam sebuah pelajaran firman Tuhan tentang transforming the world, saudara ya. Jadi mengubah dunia ya. Dunia tidak perlu saudara pergi ke Swiss, ke Belanda, ke Afrika ya. Tapi di tempat di mana kita berada sekarang ini adalah dunia kita. Haleluya. Nah saudara, itu sepanjang bulan Oktober sampai Desember. Saya mengingatkan Oktober bulan lalu kita ada dalam sebuah firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan tentang, ada yang ingat? Agen apa Pak? Agen perubahan. Yeay, tepuk tangan. Habis ini dapat segelas teh dan juga cookies. Oh semua dapat saudara ya. Ya luar biasa ya. Living ya, hidup sebagai, sama-sama katakan, agen perubahan. Agen perubahan itu harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Yang setuju katakan yuhu. Betul? Sebab kalau kita tidak mengalami perubahan lalu kita mau bagikan perubahan, maka kita bukan agen perubahan tapi kita calo perubahan. Gitu. Nah, di bulan November ini kita ada dalam sebuah tema, katakan sama-sama luar biasa. Ya, luar biasa karena apa? Saya merenungkan dari bulan Januari sampai bulan Oktober, lalu sekarang di bulan November, ya pastikan yang juga ada di KK, saudara di Komsal, di kita punya Kingdom Community, kalau di Lumajang namanya KC. Kalau di sini sebutannya Ayo KK, komunitas kerajaan. Saudara kalau mencermati, merenungkan, bahkan bukan cuma mencermati, karena saudara dan saya kemudian tidak menjadi penilai saudara, tapi kalau kita menghidupi dari setiap tema demi tema, pelajaran firman Tuhan demi pelajaran firman Tuhan, maka semakin Tuhan itu sekarang arahkan kita semakin pertajam untuk kita ini sama-sama katakan hidup bagi Tuhan. Boleh lebih keras lagi, hidup. Lebih kencang lagi, hidup. Bukan untuk diri kita sendiri. Karena hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan milik kita. Setuju? Nah itu semakin tajam saudara. Jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran firman Tuhan pagi hari ini, saya memotivasi Bapak Ibu Saudara warga kerajaan Allah. Ayo wake up saudara, tinggalkan sifat kanak-kanak. Beranjak dari level yang sebelumnya kepada level yang lebih baik lagi. Haleluya. Sebab kalau enggak kita enggak bisa mencerna bagaimana hidup kita sesungguhnya adalah hidup yang saya pernah katakan, hidup yang membawa penugasan dari Tuhan. Nah, amin. Ya. Karena kalau kita hidup mikirin diri kita sendiri, sama-sama bilang enggak nyambung. Betul? Karena yang kita pikirkan hidupku, keluargaku, pekerjaanku, kepentinganku, kesukaanku, hobiku, keinginanku, cita-citaku, maka saudara dan saya juga tidak bisa nyambung sama apa yang Tuhan mau. Karena banyak kali justru bahwa hidup kita sebagai agen perubahan, apanya yang dirubah adalah karakter kita. Dari egosentris menjadi orang yang mau melayani. Haleluya. Dari anak-anak jadi dewasa. Dari orang yang suka dikuasai kebimbangan, kekhawatiran, ini mengalami perubahan, mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Jadi waktu saudara dan saya kemanapun juga kita membawa warna kerajaan Allah, yaitu kita bisa membawa warna pengharapan di sekitar kita. Nah saudara, judul pada atau pelajaran firman Tuhan pada bulan ini di bulan November ya, yaitu terambil di dalam ayat nats kita, boleh tampilkan?
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan ayatnya yang ke-42. Boleh kasih tambah volumenya di monitor? Oke, sudah ya, jangan diedit lagi ya. Oke, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42. Yang sudah melihat ayat di depan atau melihat di Alkifon saudara, sama-sama katakan siap. Mari siap, baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang yang mereka bertekun sama-sama katakan amin saudara ya. Dari kedua ayat yang baru saja saudara dan semua baca, kita ada pada sebuah judul dikatakan Transforming People's Paradigm saudara ya. Mengubah paradigma orang-orang saudara ya. Kita akan belajar apa itu paradigma. Dalam KBBI disebutkan demikian. Paradigma merupakan cara pandang orang. Jadi cara pandang saudara, saya sendiri saudara ya. Terutama terhadap dirinya. Wah ini main mata saudara yang di depan nih. Memandang dirinya dan juga lingkungannya yang kemudian mempengaruhi dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku. Itu definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang dari seorang penulis buku, ada di sini yang baca buku ini 7 Habits of Highly Effective People, boleh angkat tangan? Yang baca ayat ini, baca buku ini. Iya. Pak Gideon juga ya? Berarti bertiga, berempat sama Pak Benny. Di bukunya, ini buku bagus banget saudara. Jadi ada banyak hal yang kalau saya bilang tuh gini, sebetulnya tidak perlu muncul masalah atau persoalan kalau habitnya itu benar. Jadi dengan kata lain ada masalah, ada persoalan-persoalan yang muncul dalam hidup seseorang. Bukan kan penyebabnya itu bukan pihak orang lain lah atau kesalahan dari pihak siapa, enggak. Tapi karena kita punya habit yang buruk dan tidak dirubah. Karena kita berpikir namanya saja sama-sama bilang kebiasaan. Ya, di minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita dengar kalau sudah biasa misalnya saya katakan gosok gigi mulai dari sebelah kanan dirubah jadi sebelah kiri, aneh kan gitu. Karena kita mikirnya udah enggak mikir hari ini mau dari kanan apa dari kiri. Ada begitu? Mau gosok gigi? Enggak ada, langsung. Siapa yang dari kanan? Gosok giginya atau dari depan? Ya, atau enggak gosok gigi? Nah, saudara, jadi kemudian merubah kebiasaan, saya belajar dari buku ini dan saya praktekkan dalam hidup saya, saudara. Adalah ketika kita melihat titik akhir hidup kita. Kita mau titik akhir itu bagaimana? Bukan titik akhir hidup itu tidak selalu bicara meninggal gitu. Ya, tidak selalu bicara wafat atau innalillahi, bukan saudara. Tapi 10 tahun lagi kita mau kita ini jadi apa gitu. Keadaan rumah tangga, pernikahan kita, pekerjaan kita, studi, ya kalau studi memang sudah ditentukan ya. Jadi kalau misalnya waktunya ini ada beberapa orang di sini yang mulai mempersiapkan magang habis ini. Nah itu ditentukan, tapi ternyata juga ada yang kemudian tidak mempersiapkan di situ. Waktu kita melihat titik akhir itu, maka kita memulainya, mempersiapkannya dari sekarang. Jadi kalau misalnya kita mau orang yang tokonya bagaimana, mau mencapai apa, nah dimulai dari sekarang. Nah Stephen ini berkata demikian tentang paradigma, yaitu cara kita memandang sesuatu, yaitu pandangan kita
kerangka berpikir kita itu menjadi acuan kita. Dan keyakinan kita terhadap sesuatu itu namanya paradigma. Nah, setiap orang pasti memiliki yang namanya paradigma, saudara. Sebab dari paradigma itu kemudian tadi kita dengar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa dari paradigma seseorang itu terrealisasi dari buah pikirannya. Jadi kalau misalnya dia punya paradigma terhadap sesuatu hal A, pasti buah pikirannya A, tidak mungkin B. Dan juga melahirkan yang namanya sikap, atau mungkin saya bisa pinjam atau bisa kaitkan dengan kata ini, sama-sama katakan respon. Ya, respon yang harusnya keluar dari hidup kita adalah respon yang katakan benar. Nah, kemudian dari paradigma itu menentukan atau melahirkan tingkah laku kita. Bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertindak, itu semua dimulai dari paradigma kita. Kalau kita misalnya memiliki paradigma tentang kejujuran misalkan. Kita memiliki paradigma bahwa jujur itu nomor 1 bagiku. Atau bukan nomor 1. Misalnya aku itu orang yang jujur karena kejujuran itu penting. Kejujuran itu memiliki nilai yang sangat penting, saudara. Sekalipun orang dunia berkata jujur itu ajur atau hancur, tapi aku tetap memilih untuk bersikap jujur, bertingkah laku jujur, dan memikirkan kejujuran. Jadi waktu ada tawaran, ada godaan, bahkan mungkin ada tekanan untuk kita tidak jujur, itu enggak usah pakai mikir panjang. Karena kita sudah terbentuk namanya apa? Paradigma. Jadi kita kemudian kalau itu bersifat tawaran atau godaan, kita katakan sorry, maaf, saya enggak bisa terima. Kalaupun saudara dipaksa, diancam untuk saudara melakukan hal yang tidak jujur, karena paradigma saudara menganggap bahwa kejujuran itu hal yang sangat penting, dan itu jadi mindset saudara bahwa kita waktu di dalam ancaman sekalipun kita akan katakan, enggak apa-apa, saya rugi enggak apa-apa. Saya tetap jujur supaya enak tidur. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, buah pikiran dan sikap dan juga tingkah laku kita itu ternyata merupakan kualitas hidup saudara dan saya. Jadi kalau misalnya kita dalam dunia pekerjaan atau di studi di sekolah, saudara, nilai saya kembali kepada jujur misalnya. Orang akan menilai kita, kualitas hidup kita terbaca adalah, oh, kalau Bapak A itu tidak diragukan, saya kenal dia adalah orang yang jujur. Betul, saudara? Bahkan seringkali kemampuan atau kecerdasan seseorang, skill seseorang menjadi, perhatikan baik ini saudara, menjadi nomor sekian di bawah yang namanya karakter. Kadang orang tuh gini, gak apa-apa si A itu, memang pinternya pinteran si B, lebih cakap si B, lebih skillful B. Tapi kalau bicara soal karakter, karakter itu kualitas hidup seseorang, kualitas kita punya diri, kepribadian kita, saudara ya. Kalau namanya kepribadian itu bukan rumah pribadi, kendaraan pribadi gitu, bukan saudara. Kepribadian kita, akhirnya orang gini, aku mending A. Karena yang namanya skill bisa dilatih, betul? Tapi kalau udah karakter, saudara, even saudara seseorang itu orang yang pinter luar biasa, skillnya luar biasa, ciamik wes gitu ya. Tapi kemudian kualitas dirinya adalah kualitas di mana tidak menyenangkan orang, toksik gitu ya. Perkataannya pahit atau mungkin orangnya ini apa kalau saya sebut tuh comel gitu saudara ya.
maka orang terus malas saudara. Nah, mari kita mau beralih kepada sebuah hal bahwa ternyata kita punya paradigma, itu harus kita kontrol atau kita amati. Supaya jangan sampai paradigma kita menjadi paradigma yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Nah, saudara, kita melihat di sini. Paradigma yang harus berubah dalam diri kita, yaitu yang pertama paradigma, sama-sama katakan, tentang Allah. Yang kedua, diri sendiri. Belum jawab semua, diri sendiri. Ingat ya, saya pernah sampaikan berdamai dengan diri sendiri. Bagaimanapun masa lalu saudara, latar belakang saudara harus berdamai dengan diri sendiri. Paradigma tentang diri sendirinya itu harus benar, bukan sekedar baik. Lalu paradigma tentang, sama-sama katakan, sesama. Katakan lagi sesama. Nah saudara, ingat tadi bahwa paradigma itu menentukan kita berpikir, kita punya sikap atau respon, hati kita juga menentukan bagaimana kita memperlakukan, bertingkah laku terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Itu dimulai dari paradigma. Contoh saudara, kalau kita tidak memiliki paradigma tentang menghargai orang lain misalnya. Saya suka dengan statement dari banyak sih, cuman yang saya paling ingat itu adalah Pastor Jeffrey Rahmat. Ya, Pastor Jeffrey Rahmat itu di JPCC membangun budaya before time. Jadi bukan on time, tapi before time. Nah, beliau berkata demikian, landasan dari budaya itu adalah sebuah paradigma tentang menghargai waktu. Baik waktu diri sendiri juga waktu orang lain. Nah itu saudara, itu berlaku juga bukan hanya di dalam ruang lingkup gereja yaitu JPCC. Tapi itu juga berimpact pada kehidupan kita punya hari-hari. Di tempat pekerjaan kita, di kuliah kita, betul ya. Jadi tempo hari ada satu orang mahasiswa, apa siswa itu. Nah terus, wah terlambat saudara. Nah itu kalau terus dia biasa-biasa wae gitu saudara. Biasa, apa tenang-tenang gitu. Nah itu berarti dia enggak punya paradigma bahwa ketepatan waktu itu penting. Karena itu bicara kualitas kita punya kepribadian saudara. Dan juga kemudian dikatakan paradigma tentang Tuhan saudara. Paradigma tentang Tuhan ini juga berlaku atau menentukan bagaimana sikap saudara dan saya terhadap ibadah. Terhadap mesbah pribadi kita hari-hari di rumah. Haleluya. Saya bersyukur saya pendengar dari sebuah keluarga saudara. Beberapa keluarga bahkan punya mesbah keluarga secara rutin. Even misalnya hanya 2 orang, 3 orang. Tapi kemudian ada dibangun mesbah keluarga. Saya berapresiasi buat saudara. Karena apa? Itu salah satu bentuk bagaimana saudara punya paradigma bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan dan kita butuh Tuhan. Butuh Tuhannya bukan untuk ngerojoki berkat duit saudara. Supaya toko rame, supaya pekerjaan lancar, supaya kuliah dapat IP yang bagus, supaya sekolah kalau ujian keluar soal-soal yang gampang bisa dikerjakan. Bukan, jadi memperlakukan, menghargai Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bukan untuk sesuatu yang kita harapkan Tuhan kerjakan, kita punya keinginan. Sudah nangkap? Kita kan kalau nggak hati-hati gitu, wah aku tak rajin sembahyang aku mau rajin berdoa supaya aku diberkati. Saya mau bilang saudara, Tuhan itu enggak usah diminta, Tuhan itu tahu kita punya kebutuhan. Enggak perlu ceritakan saudara, tapi beberapa waktu lalu di renungan di devotion RPC saudara, saya sebutkan bagaimana Tuhan itu
hal yang tidak krusial saja Tuhan itu perhatikan. Yang bukan kebutuhan pokok gitu saudara. Itu Tuhan perhatikan. Dan hari ini saudara dan saya yang sudah dibaptis dalam akan makan dan minum anggur dan roti perjamuan. Itu adalah bukti bagaimana Tuhan memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Jadi kalau misalnya kita punya paradigma tentang Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat yang punya, aku punya hidup, yang memiliki kehidupan kita. Maka saudara, kita tidak lagi jadi warga kerajaan yang kemudian hanya memikirkan apa yang lakukan buat saya. Tapi sudah beranjak kepada fase di mana apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kisah para rasul tadi dikatakan bahwa ada murid-murid Allah, murid-murid Yesus, jemaat mula-mula yang memberi diri, menerima dulu. Saudara, nanti kita akan masuk di ayat itu kembali. Tentang paradigma kita belajar dari bangsa Israel. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 11. Saudara bisa baca, renungkan, baca ulang-ulang itu ayat. Saya memberikan outline dari ayat itu demikian. Semuanya ini, apa semuanya yang terjadi pada bangsa Israel. Sejak dari mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mereka berputar-putar berapa tahun? 40 tahun di padang gurun, saudara. Ada banyak hal terjadi di situ, mujizat terjadi, tapi juga didikan dan teguran Tuhan, marahnya Tuhan juga terjadi di situ. Dikatakan itu terjadi, semuanya itu terjadi sebagai, sama-sama katakan contoh. Contoh bagi siapa? Bagi saya, bagi saudara, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita jadi demikian. Kalau saudara berjumpa atau melihat, menemui yang namanya kegagalan atau namanya kejatuhan dari saudara, punya teman, punya rekan atau punya kenalan saudara, ada baiknya bahwa kita ini tidak gibah dan tidak julid saudara. Melainkan kita belajar bahwa ada prinsip firman yang sedang Tuhan mau bicara buat kita. Tanpa kita mengalami. Betul? Misalnya, kita dengar ada sebuah kesaksian. Seorang bapak selingkuh, jalan dengan wewe gombel. Ya, jangan tanya, Bun, siapa namanya wewe gombel? Nggak usah kenalan. Terus orang ini bersaksi, bercerita bagaimana hancurnya dia, bagaimana remuknya hubungan pernikahan dengan hubungannya dengan istrinya, bla 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 bla. Lalu kemudian dia berkata, puji Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan saya bertobat. Kita dengar itu kesaksian, itu jadi pembelajaran buat kita. Saya tidak bilang saya, maksudnya bapak-bapak misalnya, yang para suami. Saudara mau mengalami, mengambil pelajaran, kan tidak perlu ngalami dulu toh. Nek gitu, kalau ngalami dulu, kalau terus melakukan juga, berapa banyak kita akan jatuh dalam namanya kebodohan, sudah. Tapi harusnya itu kita, oh kalau gitu aku harus perhatikan lagi. Komunikasi sama istri, bagaimana mengasihi istri, bagaimana berlaku sebagai bersikap sebagai seorang imam. Sudah takut Tuhan enggak? Sudah memelihara hidupnya sepadan dengan firman belum? Nah, bangsa Israel itu jadi contoh buat kita yang menjadi peringatan, bahkan dikatakan demikian. Supaya jangan kita, sama-sama kita sebut ya, 2, 3, menginginkan. Tidak kebaca ya? Boleh dimati? Oh sudah dimatikan. Menginginkan akan hal-hal yang jahat. Yang kedua, menjadi penyembah-penyembah berhala dan melakukan percabulan. Lalu yang selanjutnya, mencobai Tuhan sehingga mati di pagut ular. Kemudian yang selanjutnya apa?
bersungut-sungut ya. Jadi habis makan mana itu roti betul-betul nggak pakai pengawet, saudara. Ya, saya baca itu peristiwa makan mana itu, saya ingat dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sama-sama bilang cukup. Habis ini takut tambah lagi berarti. Takut nanduk kata orang Jawa. Enggak bicara tentang nambah porsi kedua enggak. Tapi kata cukup itu memang perlu kita ingat, saudara. Untuk kata cukup itu kalau buat saya itu rem. Do you know rem? Kalau sudah naik kendaraan, nyetir mobil, ada gasnya tok, enggak ada remnya, saudara beli enggak mobil itu? Sepeda motor aja wis, ya. Kalau sepeda ontel itu enggak ada remnya, kaki yang jadi rem. Lah kalau mobil kan enggak mungkin saudara buka pintu terus kaki saudara gini untuk ngerem, enggak bisa. Kata cukup itu buat kita punya keinginan, ambisi, itu ada remnya. Tapi versi cukupnya itu versinya Allah, saudara. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebab kalau kita kemudian memiliki paradigma yang salah tentang namanya berkat, tentang namanya hidup, yang dikatakan orang tuh sekarang apa yang dikejar? Hidup nyaman, sejahtera, enggak perlu susah, saudara. Kelihatannya oke, ya oke sih. Tapi kalau kemudian menghilangkan, bahkan kemudian alergi terhadap yang namanya proses, maka saudara dan saya akan mengambil tindakan seperti yang Israel lakukan. Menginginkan hal yang jahat. Jadi kemudian orientasinya, kecenderungannya ini sudah tidak sehat lagi. Cita-citanya untuk menggapai keinginannya, mengejar cita-citanya. Tidak lagi cita-cita Tuhan, tetapi cita-cita saya. Menjadi penyembah berhala, menempatkan sesuatu atau seseorang lebih daripada Tuhan. Jangan ya Dek ya. Ya kan? Jangan ya Dek ya. Kalau sesuatu atau seseorang sudah lebih daripada Tuhan, udah itu berhala, saudara. Di mana ujiannya? Adalah ketika keinginan Allah bertentangan dengan keinginan kita, mana yang kita pilih. Itu testingnya. Siapa yang kita sembah dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan dan selanjutnya ya, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Nah, jadi penting buat setiap kita bahwa hidup kita menjadi orang-orang yang memiliki paradigma yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sebab kita ini adalah manusia-manusia yang dibaharui di dalam Kristus. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang, saudara. Kalau bicara tentang bangsa Israel, bagaimana paradigma yang mindset, yang pola pikir yang didasari oleh nilai-nilai kerajaan Allah, firman dari raja, segala raja atau tidak. Saya ingat dengan peristiwa 12 pengintai. 10 sama 2. Yang 10 berkata, udah wes, jangan wes. Kita ini seperti belalang dan mereka raksasanya. Tapi yang 2 punya paradigma yang berbeda. Terutama 1, katakan paradigma tentang, katakan Allah. Tentang Allah. Yang dilihat 10 orang itu juga dilihat sama yang 2 orang, betul? Ya kan? Tapi yang 2 orang berkata, memang mereka gede-gede. Ini saya pakai terjemahan sehari-hari. Memang mereka gede-gede. Tapi selama Tuhan beserta kita, kita pasti akan mengalahkan mereka. Bukan ini sok kepedean atau overconfidence, bukan, saudara. Tapi mereka berdua, saudara, ya, siapa itu? Sama Yosua.
Mereka punya paradigma tentang Allah yang terbangun karena hubungan intim, pengenalan sama Tuhan itu terjadi dalam hidupnya, saudara. Jadi itu yang kemudian menyikapi raksasa yang 10 orang. Jangan jangan nekat kita, mati nanti kita. Tapi yang tidak dengan yang dikatakan 2 orang pengintai yang memiliki paradigma yang benar tentang Allah. Nah saudara, tadi saya sebutkan bahwa tidaklah kita yang sudah dilahirkan baru, harusnya. Karena apa? Efesus 4 ayat yang ke-23, sama-sama baca ayat ini. 2, 3, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi ada proses pembaharuan. Ya, saya pakai gambar kupu-kupu. Ingat di beberapa minggu yang lalu Pak Gideon sampaikan sebuah contoh buat kita. Makanan ulat sama makanannya kupu-kupu berbeda. Tapi untuk menjadi kupu-kupu, seekor ulat itu harus mengalami proses perubahan, saudara. Ya, metamorfo itu terjadi dalam seekor ulat yang kemudian menjadi seekor kupu-kupu. Ada pembaharuan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Metamorfo terjadi dalam hidup kita. Sebab apa saudara? Kita ini membawa natur dosa. Halo? Itu kita mesti sadari. Paulus berkata, aku ingin melakukan kehendak Tuhan, tapi aku tidak melakukannya. Itu kalau saya singkat kata tuh gini, iman kuat, yang tidak kuat, Imron. Iman kuat, Imron yang kagak kuat gitu. Nah, roh kita kepengen menyenangkan hati Tuhan, tapi kita punya kedagingan, itu ada natur dosa, saudara. Itu yang pertentangan, pergolakan, pertarungan dalam diri kita, saudara. Sebagai orang-orang yang kemudian kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, jadi itulah sebabnya kita perlu dikatakan menerima, memberi diri dibaptis, lalu kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Sama-sama katakan amin. Jadi bukan kemudian hanya kita ini mendengar tentang Yesus, paradigma kita adalah paradigma agamawi. Kita hanya menjadi tadi gembala senior kita katakan. Ya, minggu depan yang tadi tidak mendengarkan utuh suara gembala senior, minggu depan datang lebih awal, saudara. Gembala senior kita berkata bahwa setiap kita bukan ditebus oleh darah Tuhan, bukan untuk menjadi anggota gereja, haleluya, tapi untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Tidak ada haleluya. Yang tadinya kita di dalam gelap, dibawa, dipindah kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah itu terus saudara. Ya, Gembala Sen tadi kita berkata, tidak ada lagi orang berkata aku tidak bisa, aku tidak mampu. Kalau saya tambahkan masa depan saya memang masa depan suram, jelek, tidak ada punya masa depan yang gilang gemilang. Atau juga jangan merasa bahwa sudah tahu semuanya. Atau mungkin tidak perlu lagi diajar, tidak perlu lagi diproses, tidak perlu lagi dibaharui. Kedua-duanya itu jangan ada di benak pemikiran kita, di paradigma kita. Sebab yang sungguh harus ada gini saudara, bahwa kita perlu dibaharui. Firman Tuhan berkata, manusia batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari. Efesus 4 ayat 17 dan 19 berkata demikian. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang, katakan sama-sama 2, 3, tidak mengenal Allah. Bagaimana orang yang tidak mengenal Allah? Dikatakan pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, saudara. Tidak bisa berpikir dengan jelas. Ya, saya percaya kalau lampu ini semua di ruangan ini dimatikan, ada waktu dimatikan, saudara tidak bisa melihat dengan jelas di mana sekarang Immanuel itu berdiri, di mana Pak Gideon itu duduk.
tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi nggak usah semua lampu, katakan sama-sama, satu. Satu lampu saja dinyalakan. Itu sudah menolong kita punya penglihatan untuk tahu, oh Immanuel ada di situ berdiri dan Pak Gideon ada di situ sedang duduk. Pengertiannya gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tidak punya persekutuan. Tidak lagi ada keintiman dengan Allah. Ngomong hal-hal yang tentang mesbah, tentang persembahan, tentang ucapan syukur, tentang firman Allah. Wah, itu alergi, saudara. Itu orang yang tidak mengenal Allah. Lalu dikatakan hati yang bodoh dan degil. Ya, keras hatinya, ya, keras hatinya. Tidak mau dibentuk, saudara. Perasaannya tumpul. Perasaannya tumpul orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus di situ. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Lalu yang terakhir, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Warga negara kerajaan Allah yang dikasihi Tuhan. Dengan apa yang kita dengar saat ini, bagaimana sebuah pembaharuan terjadi dalam hidup kita. Bahwa setiap hidup kita dikatakan firman Tuhan, bahwa kita ini tidak demikian. Sama-sama katakan tidak demikian. Kita tidak hidup dengan manusia lama kita lagi. Amin. Firman Tuhan berkata, kamu telah belajar mengenal Kristus. Siapa yang antusias mau mengenal Tuhan lebih lagi? Haleluya. Kenapa? Kalau kita tidak antusias, tidak punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan-jangan kita sudah mulai jauh dari persekutuan dengan Allah. Dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali sekarang kepada ayat nats kita. Oke, dikatakan demikian. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Orang-orang yang terus belajar mengenal Kristus dikatakan demikian. Sama-sama katakan menerima perkataannya. Yang kedua, memberi diri dibaptis. Yang selanjutnya bertekun. Bertekun itu untuk sebuah jangka waktu pendek apa panjang, saudara? Panjang ya. Lalu yang terakhir berkumpul. Bukan mangan gak mangan asal ngumpul, bukan gitu, saudara. Ini berkumpul bukan dengan tujuan yang sia-sia, tapi berkumpul untuk belajar mengenal Kristus. Karena apa? Di situ dikatakan memecahkan roti dan berdoa. Memuji, menyembah Tuhan. Tidak tergantung dengan alat musik, betul? Tidak ada alat musik, apakah kita tidak bisa memuji Tuhan? Bahkan saya mau bilang gini, suara saya tidak bagus bu, tidak pandai menyanyi. Apakah itu kemudian menghalangi saudara memuji Tuhan? Tidak. Saudara mungkin, bu saya tidak bisa suara 1, tidak bisa suara 2, tidak bisa suara 3. Saya bisanya 1/4. Saya bisa bu suara 2 tapi enggak sampai 2, 1/3. Apakah itu juga menghalangi kita memuji Tuhan? Lalu kenapa kita tidak memuji Tuhan? Di rumah, suami, istri, anak-anak, di kamar kos, yang berdua, sendiri, di komsal, saudara, ya, itu bukan kumpul untuk berdebat, berargumen. Menurut saya, khotbah kemarin minggu, itu gini, itu harus begini, itu kurang begini, enggak gitu saudara. Tapi yang terjadi adalah, saya dengar firman kemarin minggu, saya ingat
Saya pernah ngalami itu. Tapi luar biasa Tuhan itu menyatakan penyertaannya. Teman yang lain dengar, weh podo Pak, aku yang ngalami 2 tahun yang lalu. Aku ngalami itu, kalau saya bilang kalau bukan karena Tuhan, remek saya sudah Pak. Haleluya. Di tempat ibadah demikian, ibadah di Kingdom Celebration setiap hari Minggu. Ini juga persekutuan saudara. Yang kemudian bagaimana saudara mengekspresikan cinta kasih, kekaguman saudara kepada Tuhan saudara. Dikatakan waktu kita berkumpul saudara, kita boleh saling menguatkan, saling memberikan kekuatan, semangat kepada orang yang lain. Haleluya. Nah saudara, acuannya adalah firman Tuhan. Bukan kebenaran yang dibangun oleh manusia atau dunia ini, apalagi kebenaran dari setan. Saudara, acuannya adalah firman Tuhan. Betapapun usaha manusia yang dilakukan untuk berusaha membuat firman Tuhan itu tidak lagi akurat, tidak lagi relevan, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, saya aminkan firman Tuhan ini. Baca yuk sama-sama. Matius 24 ayat 35, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan. Katakan amin. Uang boleh berlalu, betul? Jabatan boleh berlalu, benar? Kemampuan kita punya, kemampuan diri kita juga tidak bisa diandalkan, betul? Kita punya kekuatan, saudara. Hari ini kita kuat, itu pun kita tidak bisa andalkan, saudara. Hari ini kita bisa kuat itu karena Tuhan. Kenapa kekuatan Tuhan berlaku dalam hidup kita? Karena perkataannya menjadi rema dalam hidup kita. Tak usah ku takut, sebab waktu takut kita ingat Immanuel. Bukan Immanuel, namanya Immanuel. Immanuel, Allah beserta aku. Allah ada di dalam hatiku. Allah ada bersamaku senantiasa. Waktu kebimbangan melanda kita perkatakan firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara, firman Tuhan berkata, langit dan bumi itu berlalu. Dan itu bukan berkata bisa berlalu, pasti berlalu saudara. Semua yang fana ini nanti akan berlalu. Semua yang tidak di dalam kerajaan Allah, semua akan bisa tergoncangkan. Dan firman Tuhan berkata, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Nah saudara, yang menjadi penghalang kita untuk kita mengalami perubahan dalam kita punya paradigma. Dikatakan dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sama-sama lanjut kita baca 2-3. Untuk menentang pengenalan akan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada, katakan amin. Ya, saudara, jadi kalau kita kemudian bertarung, bergolak, saudara, dengan kita punya keegoan atau keakuan kita punya rasa angkuh, kayak enggak butuh Tuhan, kayak enggak perlu Tuhan. Ibadah cuma jadi agamawi buat kita. Mesbah bukan menjadi mesbah doa di mana kita betul-betul mempersembahkan hidup kita. Tapi doa yang kita lakukan dalam hari-hari kita semata-mata untuk memenuhi keinginan kita. Kita tidak lagi begitu. Haleluya. Yang saya sebutkan tadi itu adalah dibilang aktivitas rohani. Tapi sebenarnya tidak bisa dibilang aktivitas rohani karena kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam manusia roh kita. Melainkan dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yang semuanya itu pokoknya segala sesuatu yang menghalangi kita mengenal akan Allah, rubuhkan itu. Ulang, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi, robohkan itu.
sekalipun itu kelihatannya menguntungkan buat kita. Menguntungkan secara materi, menguntungkan secara lahiriah, tapi firman Tuhan berkata, rubuhkan itu. Karena apa? Balik lagi, langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Allah tetap tinggal, tetap saudara. Amsal 29 ayat yang ke-18 berkata, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berapa banyak justru, berapa sering justru orang bahkan termasuk orang Kristen saudara, maunya itu liar. Kemerdekaan di dalam Kristus itu bukan kemerdekaan yang memberikan lampu hijau untuk kita melakukan sesuka hati kita. Enggak, saudara. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah yang membebaskan kita dari kutuk maut, membebaskan kita dari perbudakan dosa, untuk kita punya diri ini melakukan kehendak Allah. Haleluya, haleluya. Di tempat pekerjaan, di perekonomian yang beberapa bulan ini ada banyak yang kita dengar seliweran saudara. Bahkan bukan cuma didengar, mungkin tempat usaha saudara mengalami. Tapi anehnya, kenapa hati kita masih penuh damai sejahtera, gitu kan? Berkurang, toko lebih sepi dari biasanya. Tapi kemudian dikatakan, tapi enggak tahu ya, aku kok enggak rasa khawatir. Ya, yang dilakukan adalah mengelola aja. Ya udah, yang pengeluaran yang ini dipangkas gitu, saudara. Kalaupun misalkan ada peningkatan pendapatan, bukan gaya hidupnya yang ditingkatkan. Haleluya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata demikian, bagaimana perkataan firman itu yang membentuk, yang membangun paradigma kita. Dikatakan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, lalu mendidik orang dalam kebenaran. Sama-sama katakan, saya perlu digituin. Benar? Sama-sama bilang, saya perlu digituin. Perlu di apa? Perlu diajar. Perlu dididik. Perlu dinyatakan. Jadi bukan terus di belakang saudara. Ya, dinyatakan bahwa ayo Bu, jangan lakukan itu Bu. Yang itu nanti begini. Ayo semangat. Bukan bicara di belakang, itu bukan firman Tuhan saudara. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kita punya kelakuan. Cara bisnis kita, cara kuliah kita, cara kita bergaul, cara kita kemudian sopan santun kita. Saya pernah mendengar saudara, ada seorang yang kemudian tidak batal untuk mempercayakan satu hal saudara, katakan satu proyek gitu saudara, kepada seseorang. Karena kemudian pada waktu dia menemukan seseorang yang tadinya akan dia percayakan, dia punya attitude itu bukan good attitude, tapi bad attitude. Attitude-nya enggak baik, attitude-nya buruk saudara. Dan itu membuat orang yang sedang mau mempercayakan ini mikir saudara, ini kalau tak percayakan sama dia, ini bisa berantakan ini. Bisa enggak memenuhi goal yang dicapai. Karena apa? Karena attitude. Orang berpikir saudara, tindak tanduk itu enggak mempengaruhi banget saudara. Saya tadi di awal bilang, mungkin tingkat kepintaran enggak sepintar orang lain, tapi waktu ada seorang yang attitude-nya humble, rendah hati, ya, kalau ketemu sama orang itu sopan gitu saudara ya dan lain sebagainya, saudara pasti mengetahui. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia terdidik. Halo, karena dia terdidik. Yang masih punya anak 10 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah itu saya didikan tentang sopan santun, tentang attitude. Ngomong itu jangan
kalau sama orang tua lagi ngomong jangan iya kayak nyeletuk gitu saudara ya. Terus kalau lewat di depan orang tua tuh apalagi orang tuanya lagi duduk gitu, kita mau jalan langsung gini, suruh gini. Orang pikir itu hal yang tidak ada guna. Kalau ngomong ya, saya punya ponakan di Jakarta, tingginya mungkin sekarang sudah 185 mungkin saudara. Saya kalau berhadapan sama dia, kepala saya tuh bukan gini. Nah, saya perhatikan dia ini kok kayak kalau ini ngomong tuh gini saudara. Saya takutnya tuh orang Jawa bilang sangkuk itu. Sangkuk itu kayak dia punya ini punggung gitu gini. Nah, tak lihat karena dia ini kebiasaan. Karena dia tinggi, terus dia punya attitude dibiasakan. Kalau ngomong sama orang mesti gini, mesti kayak dilihat gitu. Akhirnya lama-kelamaan terus gini, tapi enggak ternyata waktu terus jalan bareng gitu, oh enggak. Ternyata cuman waktu ngobrol aja. Kalau enggak lagi ngobrol ya dia gini lagi, tegap gitu saudara. Nah, kekasih Tuhan, diajar itu tidak nyaman, dididik itu tidak enak. Apalagi dinyatakan kesalahan. Tapi perhatikan baik. Memang ada kritik yang menjatuhkan, betul? Tapi ada nasihat yang membangun. Jangan lantas karena kita alergi untuk kita dinasehati atau ditegur. Saya khawatir kita sadar ketika tidak ada orang yang mau menegur kita. Bukan karena tidak mengasihi, karena kita bersikap alergi dengan kemudian hatinya degil. Hatinya kemudian enggak pinter, bodoh terus. Lah diajari pinter enggak mau gitu saudara. Nah firman Tuhan juga gini, mendidik itu enggak nyaman. Tapi hasil ajaran, hasil dari yang namanya proses di mana kita dimuridkan, di mana kita dididik, kita diperlengkapi, didewasakan, pada akhirnya semuanya itu nomor satu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah saudara dan saya menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, kita baca ayat yang terakhir. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ini amanat agung, dikenal sekali oleh orang Kristen. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa sebagai, sama katakan murid, ya murid bukan penggemar, ya baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, dari sini kemudian ada baptis selam, baptizo saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada, katakan amin. Amin. Orang yang melakukan kehendak Tuhan itu disertai Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak usah diminta, Tuhan itu yang lebih rindu menyertai saudara dan saya. Nah saudara, mari bergerak dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan jangan lupa untuk kita tetap mau ada di dalam pemuridan. Itu tadi, bertekun. Bertekun itu bisa putus karena apa? Karena jenuh, bosen. Karena kecewa, karena malas, ya kan? Atau juga bisa itu saudara, karena rasa sudah paling oke, jadi tidak perlu discipleship, tidak perlu dimuridkan. Saya lebih oke kok. Even saudara memang lebih oke atau mungkin saudara paling oke, tapi waktu saudara kemudian tidak ada dalam tatanan atau yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa setiap orang, semua orang, dikatakan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Maka tentu saudara dan saya akan menjadi
Saya bilang ini, kardiman, kardimin. Kita ini kan gampang ya jadi kardiman. Kan enggak seneng kita saudara. Ya ditata, dididik, diajar. Pada dasarnya daging kita enggak suka. Nah itu makanya kita perlu. Jadi kalau saya bilang melangkah dari rumah untuk saudara berangkat komsal. Itu kemenangan tersendiri buat kita. Haleluya. Nah saudara, mari warga kerajaan Allah bergerak dalam 7 gunung pengaruh kehidupan ini saudara. Dalam kehidupan ya, dalam art and entertainment, dalam bisnis, dalam edukasi, dalam pemerintahan ya. Religion ini bicara tentang church saudara. Dalam gereja, di gereja ayo semakin dewasa, mau melayani, memberi diri buat Tuhan. Sebab ada banyak jiwa-jiwa yang akan Tuhan percayakan. Itu firman Tuhan katakan saudara, dibutuhkan pekerja-pekerja yang militan. Yang bukan Senin Kemis, tapi yang Senin sampai Senin saudara. Haleluya. Bergerak dalam family, bangun saudara kerajaan Allah, hadirkan kerajaan Allah di dalam keluargamu dan juga media. Bicara juga sosial media. Haleluya. Jadi kalau lagi lihat sosial media, perhatikanlah apa yang saudara banyak konsumsi. Perhatikan juga postingan apa yang saudara misi apa, nilai apa dalam setiap postingan saudara semua. Haleluya. Mau berubah, amin. Mau dipakai Tuhan, amin. Haleluya. Saudara diberkati pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan mari saudara tutup catatan saudara. Ya, saya memotivasi saudara untuk bawalah catatan. Di handphone juga ada notes, dimanfaatkan dengan baik. Pada waktu kita mencatat, kita ini juga menjaga konsentrasi kita terhadap penyampaian firman Tuhan. Amin. Itu bukan untuk saya, tapi untuk saudara sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ini hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami, di fase apa di musim kehidupan yang sekarang ini kami alami, kami harus hadapi. Kami mau memiliki paradigma yang benar, yang tepat, yang sudah disesuaikan dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya hidup kami Tuhan, lewat cara berpikir kami, sikap kami, tingkah laku kami boleh menyatakan kerajaan Allah di dalam setiap sisi kehidupan kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami perlu Tuhan. Sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua atau mertua, sebagai atasan, sebagai karyawan atau bawahan, sebagai wira swasta, sebagai mahasiswa, mahasiswi atau pelajar, kami perlu Tuhan. Ini hidup kami, pakai kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang termeterai dalam setiap hidup kami. Kami mau lebih lagi bertekun. Kami memberi diri kami. Kami boleh menerima perkataan firman-Mu sebagai pegangan dalam hidup kami. Sebagai acuan dalam setiap langkah hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan kami. Di tengah-tengah kegelapan dunia. Kegelapan dalam ekonomi. Kegelapan dalam kehidupan sosial. Kegelapan dalam pendidikan, kegelapan di setiap sisi hidup yang lain Tuhan. Kami percaya ada terang Allah yang menyertai setiap hidup kami. Dan kami berpegang kepada firman-Mu yang menjadi arahan, petunjuk buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan Roh Kudus firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu menyampaikan apa yang sudah hamba sampaikan. Tapi hamba percaya Roh Kudus bicara lebih lagi dalam setiap hidup kami. Sehingga dari tempat ini setiap representatif dari kerajaan Allah, perwakilan-perwakilan kerajaan-Mu Tuhan, duta-duta dari kerajaan Allah, kami boleh sungguh-sungguh menghidupi setiap firman yang keluar dari Raja segala Raja. Terima kasih Bapa.
Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati dengan firman-Nya, katakan amin. Ada baiknya kita mau baca pernyataan pengakuan iman kita. Jadi pengakuan iman ini penting bagi setiap orang percaya. Jadi ada baiknya memang dihafal supaya kita paham apa yang menjadi dasar kebenaran dalam kehidupan kita untuk mengiring Tuhan. Ya, jadi saya akan bacakan satu bagian demi satu bagian. Saudara akan menirukannya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kami diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena kami tahu, kami percaya penderitaanmu, kematianmu, kebangkitanmu adalah nyata adanya. Dan kami melalui perjamuan kudus, kami mau memberitakan akan semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua pengorbananmu. Kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau melayakkan kami, untuk kami boleh makan tubuh dan darah Kristus sebagai tanda
Kami percaya akan semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala sebagai tanda kita menghormati. Dan kita akan mendengar kata-kata Tuhan. Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan kita diminta, kita membuat pernyataan bahwa tubuh ini menjadi sungguh-sungguh makanan bagi kita. Sehingga kita menyadari sungguh Yesus, tubuh Yesus, kehidupan Yesus bersatu dengan kita. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah sungguh-sungguh persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi di atas kepala. Kita menghormati. Di dalam darah ada nyawa. Hidupnya telah diberikan bagi kita supaya kita boleh hidup. Percayakah saudara bahwa cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah sungguh-sungguh darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Letakkan perlahan cawan di sebelah saudara. Naikkan ucapan syukur saudara dari hati yang paling dalam, dari hati yang paling tulus. Bahwa saudara sungguh menerima, menghargai pengorbanan Kristus. Dan bahwa saudara sungguh bersyukur telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Dipindahkan dari maut kepada kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan Tuhan dimanapun kami berada. Karena hidup kami sudah dibaharui, hidup kami sudah diubahkan, dan hidup kami bertumbuh menuju kesempurnaan serupa dengan Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita olahraga bersama hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja diadakan hari Selasa, 5 November 2024, bertempat di Perum Gunung Batu dan 12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu, jam 8 pagi bertempat di Hall House Music, Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan diajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah.
Dalam rangka menyambut Natal tahun ini, tim dekorasi gereja akan membuat pohon Natal kreatif dari botol air plastik bekas ukuran 600 ml dan karton tempat telur sebagai hiasannya. Untuk itu, kami membutuhkan 800 botol bekas. Pembuatan pohon Natal akan dimulai tanggal 24 November. Kami mengundang seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan botol-botol ini dan ikut serta dalam proyek Natal bersama. Silakan membawa botol bekas yang bersih dan kosong ke gereja setiap hari Minggu atau menghubungi panitia untuk penjemputan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Natal dengan sukacita dan semangat kebersamaan. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Oktober, yaitu Bapak Sigit Priyono, Natasha Suhartina, Ibu Mega Putri, Ibu Maria Yosefa, Endo Tian, Ibu Karlina Oki, Bapak Beni Kristanto, Bapak Eko Haryono, Elvis Doli, Agra Pratiwi. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, nama-nama yang sudah disebutkan atau mungkin ada yang tidak disebutkan berulang tahun di bulan Oktober, silakan maju. Kalau nggak maju rugi saudara. Ayo maju, saudara akan mendapatkan tanda kasih dari gereja. Ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Ada yang sedang menjalankan tugas karena ada wisuda di salah satu universitas di Jember. Doli ulang tahun. Sudah? Siapa lagi? Tricia ya? Oh Tricia sudah. Ada lagi? Natasha. Atau merasa tidak pernah dilahirkan? Langsung muncul gitu. Ayo Nat, maju. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan doakan rekan-rekan kita, saudara dan saudari kita yang sedang berulang tahun. Oke, yuk kita arahkan tangan kita buat mereka. Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur untuk setiap penambahan usia 1 tahun Tuhan tambahkan dalam hidup kekasih kami, saudara dan juga saudari kami yang ada di hadapan kami. Dan kami bersyukur buat usia yang Tuhan anugerahkan. Itu adalah bentuk kepercayaan Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih kami melepaskan Tuhan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memelihara tubuh, jiwa dan roh mereka sempurna di dalam Engkau. Jalan dan langkah-langkah mereka dijagai oleh Tuhan. Dan mereka hidup memberi diri kepada Tuhan. Menyerahkan masa depan mereka kepada tatanan Tuhan. Dan kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup mereka. Bahkan waktu mereka menghadapi lembah kelam sekalipun, di lembah-lembah bayang maut pun sekalipun Tuhan, mereka boleh menikmati dan merasakan mengalami penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan membuat mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, bertambah pengenalannya akan Tuhan, bertambah semangatnya untuk melayani Tuhan, bertambah hatinya untuk Tuhan hidup bagi Engkau Bapa. Pelihara yang sudah berkeluarga, hidup mereka, keluarga dan juga hidup nikahnya diberkati dalam nama Yesus. Yang studi, yang sekolah, yang kuliah Tuhan berkati. Bahkan setiap mereka yang jauh dari orang tua mereka, kami percaya Tuhan menyertai dan mencukupkan setiap kehidupan mereka. Pekerjaan mereka disertai, diberkati. Studi mereka disertai, diberkati Tuhan. Dan waktu-waktu yang akan datang kami percaya penyertaan Tuhan terus berlaku dalam hidup mereka. Mereka berbuah-buah lebat di dalam Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya mereka semua sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun, kami ucapkan segala yang terbaik.
menyambut anak-anak raja. Silakan orang tua, papa atau mama mendoakan anak-anaknya, memperkatakan firman di telinga mereka. Hari Jumat Tuhan, warga kerajaan Allah, kita mendukung keluarga-keluarga yang ada di depan kita. Boleh arahkan tangan saudara kepada mereka semua di depan ini, orang tua beserta anak. Kami berdoa memberkati setiap kehidupan anak-anak kami, anak-anak hebat, anak-anak yang Tuhan percayakan buat setiap kami, dipercayakan kepada orang tua, dipercayakan untuk gereja ini, untuk memperlengkapi, menumbuh kembangkan mereka di dalam roh yang takut akan Allah. Kami memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya masa anak-anak mereka dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan tercurah. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan tercurah. Dalam nama Yesus, karakter Kristus Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Buah roh Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dipenuhi dengan segala Tuhan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah. Langkah-langkah kaki mereka adalah disertai oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa di sepanjang umur mereka tidak ada yang terhilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mereka menjadi Tuhan perwakilan kerajaan-Mu dimanapun mereka berada. Dan masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di sekolah Tuhan jaga mereka, berkati mereka dengan hikmat kecerdasan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa memberkati setiap orang tua Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak ini. Beri kekuatan, beri hikmat, pertolongan daripada Allah, kebergantungan akan Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan orang tua mereka masing-masing. Buah tangan, buah pekerjaan, buah karya, pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua, Tuhan berkati. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kami ini Tuhan dicukupkan, bahkan dilimpahkan oleh Tuhan. Dan setiap orang tua dan juga anak makin cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur, yang percaya mereka semua diberkati. Anak-anak hebat dan luar biasa ini, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Ya, baik, ini adalah minggu pertama di bulan November. Di setiap minggu pertama kami memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara warga kerajaan Allah untuk membawa persepuluhan saudara, mengembalikannya kepada Tuhan, di mana kita percaya sampai hari ini. Itu tadi saya sampaikan, even saudara bukan hanya mendengar tapi juga mengalami. Tapi saya melihat tetap sehat dan tetap bugar, amin. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkannya dan yang akan mempersembahkannya, mari silahkan bangkit berdiri bersama dengan kami. Gembala, kita akan membawa persepuluhan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Suami istri juga boleh saudara ya. Mari kita percaya cara Tuhan memberkati saudara dan saya. Itu adalah bentuk hal yang luar biasa. Cara Tuhan mencukupkan, melimpahkan. Saudara dan saya punya kebutuhan. Saya percaya itu karena kasih sayang Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, panjang bulan yang lalu kami mengalami pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Hari ini baik secara on-site maupun secara online, kami membawa persepuluhan kami kepada Tuhan. Merupakan bentuk iman kami,
wujud nyata cinta kami kepada Tuhan. Bahwa kami punya Allah yang hidup dan luar biasa, yang sanggup memelihara kehidupan kami. Untuk itu kami tidak perlu khawatir Tuhan. Kami percaya Engkau mencukupkan, Tuhan melimpah-limpahkan dalam setiap hidup kami. Berkati setiap persepuluhan yang dibawa oleh anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan memperhatikan lumbung-lumbung mereka. Tuhan memberkati tempat adonan mereka. Tuhan memberkati, melihat, memperhatikan. Kami percaya hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan dalam nama Yesus. Melainkan kami semakin giat juga untuk kami boleh tetap memiliki gaya hidup memberi sebagai gaya hidup kerajaan Allah. Berkati para suami, berkati para istri, berkati anak-anak-Bu yang membawa persepuluhan Tuhan. Kami percaya perlindungan darah Yesus turun atas setiap kami, menjaga setiap kehidupan kami Tuhan, meluputkan kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami membawanya dengan sukacita karena kami cinta Tuhan dan kami menomorsatukan Tuhan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari silakan saudara bisa datang ke depan, saudara bisa masukkan persepuluhan saudara di kotak yang sudah disediakan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya. Sebab hidup kita sudah berkemenangan di dalam Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tangan kami Tuhan. Ku sorakan haleluya. Kau yang berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Saudara diberkati. Mari kita akan memberkati memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami memiliki paradigma yang sesuai dengan kerajaan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, pada waktu ibadah ini Tuhan, kami mau memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna ini yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.